Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Untuk memahami lokasi, kalian perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Nah, di situ kalian perhatikan ada pertanyaan dari A sampai D. Batas utara, batas selatan, batas barat, batas timur. Coba kalian tulis di buku tulis kalian berapa besar derajat batas utara, berapa besar derajat batas barat, dan berapa besar derajat batas timur. Oke, sudah kalian tulis, sekarang kita akan bahas bersama. Jadi, batas utara Indonesia yaitu 6 derajat LU. Kalian lihat di situ ada 6 derajat LU. Jika kita melihat peta, maka utara itu akan berada di atas. Sedangkan batas selatannya yaitu 11 derajat LS. Lalu batas baratnya adalah 95 derajat BT yang paling kiri sendiri, pojok kiri atas, lalu sebelah timur yaitu 141 BT. Itulah batas-batas astronomi Indonesia, yaitu terletak pada 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS, lalu 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Lokasi itu merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi ini dibedakan menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contoh lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan itu tetap sama. Yang selanjutnya yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi relatif juga memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Misalkan, lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suaranya bising dan banyak polusi udara dari kendaraan bermotor. Yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Jadi, Indonesia itu merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1 miliar kilometer persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Secara geografis, Indonesia berada pada 2 benua dan 2 samudra, yaitu apa aja anak-anak? Ada benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya yaitu Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Indonesia juga memiliki letak astronomis yang sudah Bu Yola sebutkan tadi, yaitu 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, dampak dari letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu. Yang pertama ada apa aja anak-anak? Ya, betul, ada waktu Indonesia Barat atau WIB. WIB ini wilayah zonanya mencakup provinsi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu WITA atau waktu Indonesia Tengah. Wilayahnya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan provinsi di Pulau Sulawesi. Yang terakhir yaitu WIT atau mencakup provinsi yang ada di Pulau Papua dan Maluku. Yang selanjutnya yaitu cuaca dan iklim. Nah, kalian coba perhatikan pada gambar itu merupakan peta analisis curah hujan di Indonesia pada bulan September 2020.
Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari berapa musim anak-anak? Yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April hingga September. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain ada penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, dan hujan. Jadi, iklim ini berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian. Kondisi geologis atau letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selain dampak negatif, letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif seperti tanah menjadi subur, memiliki keanekaragaman flora dan fauna, dan memiliki sumber daya mineral yang beragam. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bu Yola melalui WA. Oke, setelah ini jangan lupa untuk cek Google Classroom kalian, lihat di tugas kelas, di situ akan Bu Yola upload LKPD yang perlu kalian kerjakan.